Saya karyawan outsourcing. Maunya sih saya bisa tahu dan nyimak pembahasan undang-undang, terutama yang terkait hajat hidup saya. Saya mahasiswa, maunya bisa menyimak rapat-rapat pengawasan DPR yang mencerdaskan, biar kita-kita semakin paham arah negara ini kemana. Anggaran yang dibahas DPR gimana supaya benar-benar pro rakyat kecil kayak saya? Siapapun Anda, apapun aspirasi Anda, sampaikan dalam dialog bersama Wakil Rakyat, kerjasama Radio Parlemen dengan RRI Pro 3. Saat rakyat bertemu dengan Wakil Rakyat, bicara aspirasi, pembahasan anggaran, pengawasan dewan, dan legislasi. Dialog bersama Wakil Rakyat, di sini RRI Pro 3, setiap hari Rabu pukul 14.05 sampai dengan 14.45, waktu Indonesia Barat. Menyapa siang yang menemani Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama dengan kami menyimak informasi-informasi aktual yang kami hadirkan untuk Anda. Nantinya pendengar, hasil pantauan reporter-reporter kami terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda. Dan sesaat lagi juga akan kami hadirkan dialog bersama Wakil Rakyat, membicarakan tentang solusi kenaikan tagihan listrik akibat work from home. Kita bersama dengan Wakil Ketua Komisi 6 Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah 5 ya, yang nanti akan berbincang bersama dengan kita di acara dialog ini ya, hingga nanti menuju pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir juga sudah buka suara terkait keluhan masyarakat soal naiknya tagihan listrik. Jadi menurut Menteri Erick, naiknya tagihan listrik tersebut bukan karena PT PLN Persero menaikkan tarifnya. Hal itu terjadi karena konsumsi listrik masyarakat selama pandemi COVID-19 ini meningkat. Yang tadinya tagihan bulanan ini karena kemarin ada COVID ya, jadi tidak tertagihkan, baru tertagihkan pada bulan yang bisa ditagihkan. Padahal itu tagihan beberapa bulan menjadi satu. Dan untuk mengomentari ini sudah bersama dengan saya ada Pak Arya Bima, Wakil Ketua Komisi 6 Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah 5. Kita sapa dulu, selamat siang Pak Arya. Ya, kami masih coba untuk menghubungi Pak Arya, sudah bersama dengan kami. Pak Arya? Halo. Iya, Pak Arya sudah bisa mendengarkan suara saya ya? Saya sudah bisa mendengarkan suara. Oke, selamat berjumpa Pak Arya, salam sehat ya. Salam sehat Mbak Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Anda juga nanti pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silahkan sampaikan pendapat Anda juga ya Pak Arya. Kita undang juga dengan pendengar untuk bisa ikut mengomentari ini di 081 399 399 888. Juga di 021 384 4545, 021 352 3172 dan juga 021 386 6712. Pak Arya, Pak Menteri Erick Thohir ini menyampaikan bahwa terkait dengan polemik pro dan kontra kenaikan tagihan listrik yang terjadi dan juga ini menjadi sorotan publik, ini sebenarnya PLN tidak menaikkan tarifnya, tetapi terjadi karena konsumsi listrik masyarakat yang cukup tinggi selama masa pandemi COVID-19. Pak Arya, bagaimana tanggapannya? Ya, jadi perlu kami sampaikan apa yang dikerjakan Komisi 6 berkaitan hal yang terkait dengan penanganan virusnya, kemudian penyebarannya, serta
dampaknya, salah satu yang dilakukan Komisi 6 adalah melakukan rapat-rapat dengan BUMN yang memang harus menempatkan pada posisi terlibat langsung di dalam penanganan dampak-dampak terhadap COVID-19 yang mana pemerintah telah melakukan beberapa langkah seperti halnya salah satunya adalah PSBB. Nah, dengan PSBB inilah kita mengundang berbagai BUMN termasuk BUMN energi, dalam ini ada PLN, PGN, dan Pertamina untuk melakukan berbagai pemetaan-pemetaan serta skenario-skenario apabila terjadi dampak ini pada skenario 1, skenario 2, sampai skenario 3. Nah, salah satu hal yang selalu kami tekankan di sini adalah tidak boleh BUMN pada posisi justru menambah beban kepada rakyat, tapi harus masuk pada bagaimana beban atau kesejahteraan ini tetap kita terjaga. Kesejahteraan ini kita caranya lihat kedua. Dalam situasi dampak pandemi COVID-19 ini, yang terus kita pantau adalah bagaimana pengeluaran rakyat yang tidak semakin bengkak dan pendapatan rakyat diusahakan semaksimal mungkin tetap atau tidak menurun. Kalau naik hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang mendapatkan situasi ini berdampak pada kenaikan pendapatannya. Untuk itu tentunya berkaitan dengan penggunaan BBM energi dalam ada PLN, maka ada dua, untuk kebutuhan PLN untuk rumah tangga dan untuk PLN kebutuhan industri. Nah, dalam rapat-rapat antara PLN dengan Komisi 6, satu hal yang ditindaklanjuti adalah arahan Presiden berkaitan dengan pemberian beberapa keputusan pemerintah untuk membebaskan ya, terkait dengan keputusan pemerintah PP nomor 21 tahun 2020, maka hal yang terkait dengan masalah PLN adalah satu, beban tagihan listrik, ya, kemudian konsumen listrik dan tarif daftar listrik untuk terutama yang pelanggan 450 volt itu dibebaskan dan 900 volt yang subsidi itu tetap harus dijaga. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian hal-hal yang menyangkut beberapa pemetaan untuk dampak COVID yang rentan miskin karena adanya pengurangan atau PHK, kemudian perumahan beberapa karyawan yang saat PSBB inilah harus dipikirkan sejauh mana yang dulu mereka adalah orang-orang yang memang mempunyai kemampuan, terutama yang 90 volt yang tanpa subsidi, tiba-tiba karena faktor pemutusan hubungan kerja atau perumahan dirumahkan dari perusahaannya, ini adalah rentang dari tidak miskin menjadi miskin. Dari berpendapatan yang mempunyai kemampuan untuk membayar listrik menjadi tidak mampu atau kurang mampu seperti halnya pada saat situasi normal. Inilah yang kemarin kita utarakan kepada PLN, yang itu katanya wilayahnya PLN kan sebagai operator, regulatornya kan ada di Kementerian ESDM dan tentunya akan hal yang berkaitan dengan menyangkut beberapa subsidi itu nanti yang akan masuk ke utang pemerintah kepada PLN. Nah, saya bisa memastikan betul dari apa kata Menteri BUMN dan juga Menteri SDM untuk hal yang menyangkut persoalan isu tarif daftar listrik yang melonjak ini. Ternyata ada berbagai hal yang mau nyangkut dampak dari diberlakukannya PP 21 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar ini. Kita tanyakan ke PLN, ternyata dia juga melakukan hal yang sama untuk seluruh karyawannya, sehingga jangan sampai petugas PLN yang tugasnya itu adalah melakukan pendataan di masing-masing rumah itu juga potensi untuk menjadi percepatan penyebaran COVID. Maka PLN waktu itu untuk memotong mata rantai
dan juga melindungi pegawai PLN terjangkit COVID, maka PLN melakukan berbagai cara untuk menghitung billing-billing tagihan dari masing-masing rumah. Ini yang menurut saya tidak ada kenaikan tarif dasar listrik, tetapi karena akumulasi yang dilakukan oleh PLN pada bulan Januari sampai Maret, akhirnya terjadi lonjakan bahkan sampai ada yang 300%. Iya, artinya masyarakat yang saya masalahkan bukan masalah kebijakan, tapi prakondisi komunikasi dari pihak PLN kepada pelanggannya ya. Pelanggan itu kenapa tidak dilakukan komunikasi-komunikasi yang lebih tidak membuat masyarakat itu kaget. Itu. Walaupun saya menyadari bahwa kemudian dilakukan berbagai langkah komunikasi untuk mempenetrasi setelah terjadi kekagetan-kekagetan masyarakat terhadap lonjakan-lonjakan yang ada. Opsi dilakukannya jumpa pers melalui TV nasional, kemudian press conference yang dilakukan pada bulan Mei kemarin, juga penjelasan langsung pada customer dengan mengunjungi pelanggan dan memberikan berbagai penyiapan posko pengaduan lonjakan keluhan rekening listrik itu dilakukan. Tapi ini adalah reaksi, ya. Reaksi yang saya inginkan untuk kedepannya adalah hal yang lebih antisipatif. Yang lebih antisipatif. Ya. Iya, jadi jangan biarkan masyarakat kemudian menanggung akibat dari kurang komunikasinya antara PLN dan juga pelanggannya, begitu Pak ya? Oh iya, jadi situasinya kan cash in yang menurun, pendapatan yang menurun, karena berbagai kebijakan-kebijakan PSBB ini terhadap langkah-langkah korporasi yang sebagian besar masyarakat bekerja di situ, ini yang belum UMKM ya. Nah, maka pada saat terjadi lonjakan itu, cash flow-nya kan terganggu. Dan saya mau minta toleransi apabila apabila ada masyarakat yang akhirnya juga belum bisa melunasi sejumlah tagihan, itu diberi kompensasi. Ada win-win, maksudnya jangan sampai diputus dulu. Win-win solution ya. Jadi ini yang mau kita adakan rapat dengan PLN besok, karena ada keterkagetan tagihan yang biasanya hanya 150, ada yang sampai 700.000. Jangan melihat hanya pengeluaran PLN ya, ini ada BPJS juga, ada beberapa tagihan-tagihan kebutuhan bahan pokok untuk situasi sekarang ya, ini. Pak Arya, sebelum dilanjutkan kita sudah punya pendengar yang mau ikut komentar juga soal ini Pak Arya. Kita sapa dulu ya, nanti kita lanjutkan kembali. Halo, selamat siang Pak Ferdi di Tangerang Selatan. Selamat siang. Langsung ke Pak Arya. Pak Arya. Iya. Pak Ferdi? Pak Arya. Iya, silakan disampaikan. Kemen SDM sebagai regulator saya bertanggung jawab. Jadi nanti pertanyaan adalah ditujukan ke Kemen SDM untuk membenahi BUMN-nya, yaitu PLN begitu. Seperti dibenahi ini dari Kemen SDM dulu gitu, jangan langsung ke atas presiden begitu. Selamat siang. Iya, baik. Terima kasih Pak Ferdi di Tangerang Selatan. Anda yang lain mau bergabung, juga silakan di 0213844545, juga 0213523172, 0213666712. Ini ngobrol tentang solusi kenaikan tagihan listrik akibat work from home. Tadi Pak Arya menyampaikan bahwa besok akan disampaikan kepada pihak PLN agar bisa dicarikan win-win solution. Jadi jangan sampai karena terkendala komunikasi kemarin, kemudian pelanggan merasa terkejut, lalu terkejut lagi nanti yang kedua kali karena harus diputus listriknya ya Pak Arya ya? Iya, jadi keterkejutan ini sekali lagi kalau yang dari presiden saya kira sudah tepat ya. Kebijakan presiden untuk memberikan keringanan yang begitu besar bagi pelanggan PLN, terutama yang 450 watt sama yang subsidi 900 watt itu sudah cukup benar, cukup bisa diterima. Hanya memang kita dalam situasi sekarang kita juga mau minta besok dalam rapat, karena kita baru 2 hari ini masuk akan mengundang PLN. Kira-kira tadi yang tidak miskin terus rentang menjadi miskin tadi, situasi sekarang ini dengan masih working home ini seperti apa solusinya yang bisa
dilakukan. Baik. Apakah 900 yang tidak subsidi ini bisa disubsidikan di situ? Itu kita cari nanti besok. Pak Lulu di Bogor juga Kedua, sudah bergabung bersama kami. Pak kalau- Arya ditahan dulu ya. Kita coba sapa dulu Pak Lulu di Bogor, Pak Aryan. Halo Pak Lulu. Bu Devi. Iya, dengan Selamat Desi. siang Pak Arya. Iya. Pak, saya kan di rumah terus. Saya tahu kalau bulan Maret, bulan April itu petugas pencatat meter itu nggak datang ke rumah. Baru bulan Mei itu datang. Dan saya tahu kalau Maret April itu tagihannya dibikin rata-rata seperti tagihan sebelumnya seperti Januari Februari. Jadi semua Januari Februari setiap bulannya 100.000. Terus waktu Maret April Mei itu kan orang-orang banyak yang di rumah, anak-anak juga. Itu pemakaian TV itu kan terus-menerus. Belum nanti kalau punya AC terus-menerus jadi tagihannya melonjak. Baru bulan Mei ditagih kan jadi membengkak itu. Itu kelebihannya. Jadi bukan kesalahan PLN. Saya tahu Oke, PLN baik. sekarang udah bersih. Buktinya waktu saya lapor ada kerusakan listrik di rumah di 123 itu kita diperingatkan nggak boleh ngasih apa-apa dalam tugas yang membetulkan listrik itu. Baik. Jadi Terima transparan kasih. sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Lulu yang ada di Bogor. Ini mendukung PLN saat ini sudah bersih katanya ya, dan sudah ada banyak upaya-upaya komunikasi yang dilakukan oleh PLN ini di Bogor kalau Pak Lulu ya, yang dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi miskomunikasi. Bagaimana dengan Pak Joni di Tarakan? Pak Joni, selamat siang. Halo, selamat sore di Tarakan. Iya, sore waktu Tarakan. Silakan Pak Joni, ada Iya. Pak Arya Bima juga di sini. Iya, syukur ya ada Pak Bima dari anggota DPR. Ini saya hanya mau memberi masukan aja nih Pak Arya. Jadi gini, kalau disebut tadi pemetaan yang dibantu, oke lah. Tapi kalau lebih baik ya semualah dibantu dalam semua tarif listrik yang diberikan itu. Jadi semua ini kan sudah dampak COVID ini semua yang merasakan. Jadi nggak hanya yang 450, yang 900, 1.300 sampai ke atas semuanya terdampak. Cuman berapa terdampaknya kan begitu. Nah ini yang untuk itu, ini usulan aja. Oke, Kemudian kalau yang kedua yang dikatakan Pak Arya Bima tadi bahwa akumulasi tarif PLN itu kenapa semakin tinggi itu akumulasi dari Januari ini, berarti kan main kira-kira aja, perkiraan. Jadi kalau dia Januari tinggi, Februari rendah, jadi digabung ambil tengah-tengah begitu. Nah ini juga kurang adil. Jadi kalau menurut saya itu satu hal aja yang perlu dikembalikan aja, bahwa petugas PLN itu melihat di meteran itu nggak logis juga menurut saya. Kenapa? Kalau dikatakan berhadapan, masa berhadapan dengan orang? Itu KWH meteran itu ada di depan, Pak. Masa tidak bisa berjalan? Jadi maksudnya itu hanya melihat meteran, kan bukan berhadapan dengan orang. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni. Nanti akan ditanggapi oleh Pak Arya ya. Dan satu lagi Pak Arya, sebelum ditanggapi ada Pak Untara di Jakarta yang sudah bergabung bersama kita. Selamat sore Pak Untara. Halo. Selamat siang, Iya. Bapak Ibu. Iya, silakan Pak Untara. Ada Pak Arya di sini. Iya, ini mau usul aja. Itu agar kiranya PLN mulai sekarang mengkreditkan solar cell kepada para pelanggannya gitu. Yang demikian lambat laun langkah demi selangkah itu nanti kita pindah ke solar gitu. Oke, baik. Terima Tapi kasih. dikreditkan. Sebab itu nggak bisa dipakai lagi Pak. Zaman nanti itu namanya listrik model sekarang itu cuma di museum adanya. Dikreditkan solar cell-nya oleh PLN begitu menurut Ya. Untara ya? Ya, jadi kayak model kredit kendaraan lah gitu. Tapi yang agak murah. Sebagian disubsidi. Oke, terima kasih. Berapa persen gitu. Jadi Baik. atur aja gimana gitu Pak. Ya, terima kasih banyak. Sudah ada beberapa penelpon kita yang sudah bergabung ini, Pak Lulu, kemudian Pak Joni dan juga Pak Untara. Pak Arya silakan ditanggapi satu-satu, mulai dari tadi Pak Lulu di Bogor begitu ya, menyampaikan apresiasinya untuk PLN, mendukung dan percaya penuh. Lalu ada masukan dari Pak Joni di Tarakan, bagaimana kalau ini pemetaannya secara seluruh, akumulasinya jangan kurang adil ya, harus menyeluruh ini. Dan juga kemudian Pak Untara di Jakarta, apakah memungkinkan jika nanti ke depannya bisa ada kredit solar cell dari PLN begitu sebagai solusi? Pak Arya Bima silakan ditanggapi. Ya, yang pertama mengenai PLN sekarang
sekali lagi dari Komisi 6 selaku mitra kerjanya, kita akui perbaikan-perbaikannya luar biasa ya, dari kinerja aksi korporasinya di dalam PLN sendiri, terutama hal yang terkait dengan pelayanan-pelayanan yang lebih ke public oriented, yang lebih melayani, di mana perusahaan negara ini adalah perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Maka tadi saya katakan sewaktu pandemi, Komisi 6 ini kemudian langsung melakukan rapat-rapat dengan BUMN Energi. Karena energi kebutuhan ini termasuk pokok, termasuk kebutuhan primer. Maka kita lakukan jangan sampai yang namanya PLN dalam situasi pandemi, yang semua itu banyak bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan kemarin situasi puasa Ramadan serta Idul Fitri itu yang Kristiani juga masa Paskah waktu itu, jangan sampai ada gangguan hal-hal yang terkait dengan kerja PLN. Itu luar biasa. Maka maintenance infrastruktur itu menjadi sesuatu yang lebih dimaksimalkan. Kalau sampai terjadi gangguan PLN, itu akan lebih membuat suasana masyarakat yang situasinya PSBB ini akan semakin lebih crowded daripada keadaan yang normal. Maka betul Pak Lulu bahwa kinerja yang kebetulan saja terjadi ledakan tagihan ini saja sebenarnya yang akhirnya hampir ketutup semua kinerja baik-baiknya ini. Tapi saya katakan bahwa Komisi 6 tetap melihat ada perbaikan-perbaikan manajemen tata kelola good and clean government di dalam PLN. Nah, untuk itu tadi saya katakan ini sebenarnya hanya masalah komunikasi. Karena untuk menjawab juga tadi pertanyaan dari akumulasi rata-rata tadi tidak hanya sekedar perakiraan, tapi itu memang hal-hal yang sudah terhitung di meteran listrik yang secara kuantitatif itu tidak dikira-kira lagi. Hanya akumulasinya pada saat COVID itu, karena saya minta penjelasan langsung pada saat terjadi gejolak ini, saya menelpon direksi PLN, itu ini apa sebenarnya yang menjadi masalah. Nah, terjadi lonjakan ini bukan lonjakan perkiraan, lonjakan itu betul-betul tarif untuk hal-hal yang menyangkut pemakaian di masing-masing rumah tangga. Betul bahwa tadi dikatakan oleh Pak siapa yang mengatakan bahwa kebutuhan pada saat PSBB ini terjadi lonjakan. Pak Lulu, Pak Joni ya. Pak Joni tidak dibayar pada tagihan bulan Januari Maret. Nah, karena Januari, Februari, ya, Maret diakumulasi ini jadi satu ya. Ini adalah rata-rata. Jadi kalau pemakaian di bulan Februari 50, maka Maret 50, ya kan? Dicari jalan tengahnya. April 50 jalan tengahnya. Kelebihan itu dikumpulkan ke bulan Mei-nya kan gitu. Nah, ini yang akhirnya melonjak. Nah, tapi kan sekarang solusinya seperti apa? Karena tadi ada yang tergopoh-gopoh betul pada saat lonjakan itu demikian besar untuk pembayaran. Apakah langsung diputus? Nah, ini jadi kebijakan lagi. Iya, harus dicari jalan keluarnya. Di sini. Maka ini yang mau kita bawa ke rapat besok. Baik. Bagi yang tiba-tiba tagihannya meledak, sementara pendapatannya ini gara-gara PSBB, yang dulu hanya UMR, mungkin hanya sebagian tidak bisa UMR, tunjangan makannya nggak keterima, tunjangan transportnya nggak keterima, yang dulu itu termasuk pendapatan. Baik. Sekarang mungkin terima gaji, tapi tunjangannya nggak, kan bayar listrik. Jadi harus dicari solusinya begitu ya. Nah, ini baru kita akan negosiasikan besok ya. Itu saya pengen itu nanti menjadi utang pemerintah kepada PLN. Ya, baik. Nanti jalan keluar terbaik mudah-mudahan akan didapatkan. Kita tanggapi juga dari Pak Untara, katanya apakah memungkinkan jika kedepannya itu ada semacam pengkreditan solar cell begitu, dan ini dilakukan atau diberikan oleh PLN gitu Pak. Baru ya, ini baru usulan. Itu untuk daerah-daerah yang memang tidak ada power plant sama transmisi, untuk daerah NTT, untuk daerah Papua, untuk daerah-daerah terpencil kita sudah pakai solar cell dengan subsidi yang sekarang anggaran belanja itu diberikan kepada Menteri SDM. Oke, baik. Nanti. Tetapi untuk yang keadaan seperti di kota, seperti yang memang terjangkau,
harga solar cell itu jauh lebih mahal. Oke. Biaya maintenance-nya, biaya teknologinya, perawatannya itu sangat jauh lebih mahal. Maka Iya. yang terkait hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara dan dimiliki negara oleh PLN itu. Jadi kalau dalam Pak kaitan menjaga daya beli, Pak. Kalau Pak Arya sendiri kurang setuju, kalau pribadi ya kurang setuju kalau misalnya nanti Kalau secara sudah nasional jadi dimigrasi. yang bersangkutan misalnya break even kebayar, kan yang bersangkutan harus memaintain juga. Oke. Maintenance untuk solar cell ini kan tidak Lebih mahal lagi murah. gitu ya. Lebih mahal lagi daripada tagihan Iya. listrik. Pak Arya, ada Pak Dadi juga di Tangerang sudah bersama kita. Selamat sore Pak Dadi. Selamat sore, Iya, Pak Dadi silakan, ada Pak Arya Bima nih. Pak Arya. Selamat sore, Pak Arya. Selamat sore Pak. Begini, ini saya mau ngasih informasi aja ini soal PLN tagihan, kan katanya banyak yang melonjak nih ya. Saya sebagai pelanggan ya, yang rutin mengikuti stand meter tiap bulan saya, gitu loh. Karena kalau di samping membantu PLN juga istilahnya supaya pembayaran Kontrol kita itu sendiri tidak. ya? Betul. Nah ini saya buat report aja nih mereka-mereka yang banyak yang istilahnya kwitansinya menanjak ya. Saya mulai bulan apa yang dibilang bulan April apa bulan Februari ini stabil itu Mbak. Terakhir saya bayar Juni ini saya udah bayar nih. Bulan Juni itu nggak ada masalah. Jadi, kenaikannya nggak seberapa. Nggak ada gitu loh. kecurangan dong Pak ya? Nggak ada kecurangan, maksudnya begini istilahnya. Tolong, ini kan istilahnya kan saya tahu sendiri nih. Tiap tanggal di atas tanggal 20 itu ada yang datang di foto. Yes, stand meternya kan ada di dalam saya. Jadi setiap tanggal tertentu saya catat, saya tempel di depan itu besar itu. Jadi suatu saat saya sering ketemu sama mereka di foto aja dari luar, gitu loh. Pernah saya melihat, coba saya lihat Pak fotonya, oh jelas. Padahal jaraknya cuma kira-kira 4 meter 5 meter tuh dari pagar saya di luar. Baik. Ya foto aja enak. Jadi pengen tahu kenapa sih istilahnya kok dibilang nggak didatangi sama PLN, istilahnya apa COVID itu. Mungkin kebetulan saya di pinggir jalan nih ya, karena mungkin di pinggir jalan jadi mereka bisa nggak usah terhalang dengan daerah kampung-kampung ya ditutup itu waktu COVID. Baik. Jadi ini masukan aja buat PLN. Kalau yang sudah rutin di foto-foto begitu ya udah dilaksanakan aja supaya mereka terbantulah. Kan kita juga membantu PLN juga. Maksud saya kan kita tiap bulan nyatetin gitu. Istilahnya saling apa ya? Saling kontrol supaya balance. Jadi PLN enak, pelanggan juga disenangkan. Itu aja. Terima kasih Pak Dadi di Tangerang ya. Nanti akan ditanggapi oleh Pak Arya. Namun kita dengarkan dulu kilas berita. Kilas Berita. Pembagian dana bantuan sosial atau bansos sempat menuai kritik masyarakat dan telah terselesaikan. Anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan BPK Ahsanul Kosasi menyatakan penetapan data merupakan sumber awal dari kritik masyarakat tersebut dan menurutnya BPK saat ini tengah memeriksa keselarasan antara aturan yang dibuat pemerintah dengan pelaksanaannya. Ya, pendengar, selengkapnya Anda dapat akses di laman resmi kami www.rri.co.id. Kita masih dalam dialog bersama Wakil Rakyat dan dengan saya di sini ada Pak Arya Bima ya. Ini tersambung melalui Zoom dan dari awal tadi kita sudah berbincang dan ditanggapi beberapa pendengar kita. Pak Arya, tadi ada yang masuk juga ini Pak Dadi yang ada di Tangerang ya. Tadi ada Pak Mila di Kupang namun terputus. Bisa coba hubungi kami kembali Pak Mila. Pak Dadi di Tangerang tadi menyampaikan bahwa sama ini juga mengapresiasi bahwa sebenarnya tidak ada kecurangan. Kontrol pelanggan ini harus juga bisa membantu PLN dan sama seperti yang Pak Arya bilang memang tidak ada kecurangan tapi komunikasi ini harus lancar ya antara pelanggan dan juga PLN sehingga tidak ada miskomunikasi. Pak Arya, ada Pak Ibu Mujiati juga yang bergabung, kita sapa dulu ya Pak Arya ya. Halo, selamat sore Bu Mujiati. Selamat sore. Halo Bu Muji. Oke, coba hubungi kami kembali ya di 0213844545 atau 0213523172, 0213866712 ya. Pak Arya, tadi banyak pendengar kita yang bergabung yang menyatakan bahwa memang mereka juga sebenarnya sepakat sih. Mereka termasuk dalam orang yang setuju bahwa ini tidak ada kecurangan. Mereka tahu
ini rekening mereka dari bulan ke bulan, tagihan rekening listrik mereka dari bulan ke bulan yang tidak ditagihkan kemudian diakumulasi dalam 1 bulan sehingga itu naik begitu Pak Arya ya. Berarti intinya tetap komunikasi ini yang harus lancar antara PLN dan pelanggannya begitu ya Pak ya. Iya, jadi komunikasi itu dua arah. Satu pihak PLN juga melakukan kemampuan untuk berkomunikasi. Kan situasinya itu ini dari seluruh presiden, korporasi, semua juga terkaget-kaget dalam situasi yang abnormal kemarin datang secara tiba-tiba dan kita juga belum mengerti karena sejauh mana penularan itu akan terjadi. Jadi posisinya pada posisi mengambil risiko sekecil mungkin termasuk korporasi PLN kan gitu. Ya, jadi harus cepat tanggap dan mencari strategi formula yang baru begitu ya. Waktu itu kemudian catatan meteran lebih dilakukan pada akumulasi pada 3 bulan terakhir. Nah, yang paling penting secara politik perlu disampaikan itu adalah tidak ada kenaikan tarif. Satu itu sejak tahun 2017. Kita kawal betul itu dari Komisi 6. Jika ada pelanggan-pelanggan yang merasa tarifnya naik, itu yang kemungkinan besar dan kita sudah minta pada PLN dan sudah dilakukan PLN untuk langsung mendatangi konsumen-konsumen tersebut secara proaktif. Kalau ada yang datang ke kantor ya dijelaskan, kalau memang lonjakannya luar biasa harus langsung mendatangi dan faktanya yang terjadi ini betul-betul karena faktor situasi saat ini karena pandemi ini sehingga kebutuhan tagihan listrik itu mengalami kenaikan atas dasar kebutuhan, bukan atas dasar kenaikan tarif. Oke, baik. Pak Arya? Cuma sekali lagi, tadi kalau ada konsumen yang cerdas itu juga penting. Tadi seperti Pak Dadi di Tangerang tadi ya. Catatannya lengkap nih Pak. Catatannya lengkap. Saya kira sekarang konsumen yang cerdas juga mulai banyak, terus mengikuti lonjakan-lonjakan meteran yang ada, dan ada lagi yang lebih punya pulsa itu. Pulsa itu hitungannya jelas sekali. Baik, Pak Arya. Ya, kita sapa lagi pendengar kita nih, banyak yang antusias kalau berbicara ini soal kenaikan listrik gitu ya Pak ya. Ada Pak Udin di Semarang bergabung bersama kita. Selamat sore ya Pak Udin. Selamat sore semuanya. Iya, silakan Pak Udin. Ini agak koreksi sedikit ya. Ini gini, ini kan listrik saya kan naik terus ini ternyata memang dipakai untuk katanya PLN tadi selama pandemi. Ya kan gini, saya itu sebetulnya sejujurnya, saya kan difabel Pak, tunanetra. Itu dengan memohon ke kelurahan, ke kecamatan untuk minta subsidi listrik. Itu sulit sekali, katanya ke Mensos, katanya PLN katanya gitu, selalu berbelit-belit sulit sekali lah. Ya itu tolong diterangkan di sini yang cara prosedurnya gimana agar saya jangan subsidi listrik tadi. Tapi memang betul saya lah. Terima kasih Pak Udin yang ada di Semarang. Pak Irfan di Jakarta bagaimana? Halo, selamat sore Pak Irfan. Pak Irfan, selamat sore. Iya, silakan hubungi kami kembali Pak Arya. Ini tadi ada pendengar kita Pak Udin yang ada di Semarang. Ini untuk pelanggan yang difabel ini ya. Sudah pernah ada perbincangan terkait dengan bagaimana solusi untuk mereka, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 seperti ini, ada subsidinya. Kemudian kalau sudah ada tapi belum diketahui, ini berarti harus kembali gencar komunikasinya, sosialisasinya begitu ya Pak Arya, silakan. Pentingnya saya tekankan betul soal tepat sasaran ya, tepat waktu, tepat jumlah, tepat subsidi kepada 450 sampai 900 subsidi ini harus betul-betul ada validasi yang terus-menerus dilakukan oleh PLN. Ya kita nggak mau kok mutusin ini anggaran duit rakyat, APBN ini duit rakyat. Pada saat kita titipkan ke pemerintah, Kementerian SDM kemudian sebagai operator PLN, validasi data ini terus kita lakukan. Memang tidak domain PLN saja, tapi domain daripada beberapa kementerian untuk memvalidasi jumlah yang tepat untuk mendapatkan subsidi. Dan saya yakin nanti situasi pasca pandemi ini ada kalkulasi-kalkulasi lagi. Tapi saya sepakat bahwa subsidi harus tepat dan ada kecenderungan kuat. Subsidi untuk warga yang 450 sampai 900 volt ini harus ditingkatkan minimal sampai 2000
2020 ini, karena kecenderungan terjadinya penurunan pendapatan dari yang dulu tidak miskin menjadi miskin ini menjadi satu hal yang penting. Khusus Pak, siapa tadi Mbak Devi? Ada Pak Andi, ada Pak Irfan juga. Halo. Ya, itu kalau beliau adalah warga yang mendapatkan hak, terus terang nanti dikasih HP-nya saja berapa, nanti kasihkan ke saya Mbak Dedi. Pak Udin ya Pak Udin yang difabel tadi ya? Ya, difabel tadi. Itu kita sudah minta kepada PLN untuk membantu sweeping bagi masyarakat yang memang dia membutuhkan, Mbak, subsidi dan dia memang nggak mampu. Dan dia punya hak sebagai warga negara. Karena ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, seluruh warga negara. Mengapa kita beri subsidi lewat APBN? Ya karena memang hak dia sebagai warga negara. Tujuan dia milih presiden, milih gubernur, milih bupati, memilih wakil rakyat. Ini yang oleh rakyat itu kita dipilih untuknya kan 5 tahun, termasuk untuk mengurusi kaum difabel saudara-saudara kita yang belum mampu. Itu tugas kami. Maka saya sepakat untuk beliau nggak kena pandemi aja sudah harusnya mendapatkan hak subsidi untuk listrik yang dia pakai. Oke, baik. Saya sepakat untuk memvalidasi lagi bagaimana masyarakat yang itu memang menjadi haknya. Jadi harus divalidasi kembali Pak Udin di Semarang ini ternyata yang harusnya menerima ini belum diterima. Karena terima kasih Pak Udin sudah menyampaikan, dan boleh tinggalkan nomor 900 itu Mbak, dulu kan nggak ada subsidi, tapi karena akhirnya yang 400 itu sudah habis, kita tekan dari DPR supaya yang 900 pun yang miskin ada. Maka ada 900 subsidi itu karena memang waktu itu memang tuntutan kita supaya masyarakat yang langganan 900 tapi pada posisi yang mereka pengen 450 sebenarnya, tapi sisa yang ada tinggal 900. Hanya ada yang 900. Maka kita usulkan kepada pemerintah untuk 900 yang termasuk warga mendapatkan subsidi, kita sudah tentunya yang itu harus dapat subsidi tetap harus ada validasi yang kita akan tutup pada PLN. Pak Arya, ada satu penelpon terakhir. PLN akan terus meningkatkan kualitas kerjanya. PLN sekarang bisa dibanggakan untuk hal yang terkait data. Saya kira itu. Oke, ada Pak Susilo di Jakarta. Selamat sore Pak Susilo. Selamat sore Bu. Iya, ada Pak Arya juga. Silahkan Pak Susilo. Selamat sore Pak Arya. Ini sudah hampir 1 tahun lebih. Ini hal yang prinsip sebetulnya Pak. Ini sudah hampir 1 tahun lebih PLN seksi baca meter yang ke rumah itu tidak lagi memberikan stroke nilai yang mesti kita bayar untuk bulan depan. Sedangkan itu sangat kita butuhkan untuk mempersiapkan dana, mengatur anggaran rumah tangga, Pak. Jadi kita sulit pada waktunya, akhirnya kita kepake buat kebutuhan rumah tangga yang lain. Yang kedua, kecuali kontrol terhadap cash flow kita di rumah tangga tadi, ini yang lebih penting lagi adalah waktu masa pandemi ini, Pak. Ini kan yang kita kan sekarang konsentrasi yang 4,5 kepada 900 untuk subsidinya. Banyak yang 1.300 yang juga tidak ada pendapatannya, Pak. Mereka sudah menyerah. Mau dicabut-cabut, mau diputus-putus. Karena mereka memang sudah penghasilan. Pasrah, Pak. Oke, baik. Ini gimana jalan keluarnya, Pak? Untuk yang 1.300. Terima kasih. Terima kasih, Pak Arya. Secara singkat boleh ditanggapin yang terakhir ya, Pak ya. Solusi untuk yang 1.300 nih, Pak. Apakah ada tawaran solusi yang besok nanti akan juga disampaikan kepada PLN, Pak? Oh ya, jelas ini dampak COVID ini Presiden sudah mengeluarkan satu yang menjadi Undang-Undang 2020 yang mana anggaran mengenai hal yang terkait dengan dampak pandemi ini terus akan dihitung. Saya sepakat tadi Pak Susilo bahwa situasi pasrah tadi kita akan turunkan betul tim PLN, tapi kita juga jangan sampai tidak tepat sasaran ya, yang masih bisa bayar ternyata kita beri subsidi. Maka terkait dengan hal tersebut menjadi perhatian kami dari DPR, kita akan minta proses pendataan dari yang 450, 900 ke 1.300 yang saat ini memang tidak bisa bayar. Baik. Atau belum bisa bayar. Apakah itu nanti ada pemberian subsidi atau apakah ada cara pembayaran yang lebih meringankan sambil kita lihat situasi dampak ini apakah dalam skala ringan atau menengah atau nanti bulan Agustus ini sudah normal semua. Karena yang 1.300 ini sebenarnya dia mampu, tapi karena situasi pandemi ini Mbak,
Jadi ada yang nggak di-PHK, ada yang dirumahkan, ada yang jualan soto, jualan bakso, jadi merasa jualan berat ya. ketoprak, gorengan. Sekarang nggak laku, Mbak. Oke, baik. Jadi Ya, mereka Pak, berdampak. ini ada Ini beberapa catatan. Ada banyak catatan ya. Kita dulu akan minta data ke PLN. Sebenarnya situasi tunggakan sekarang ini kan itu sekitar 75 juta ya kalau nggak salah. Itu yang 400 ya, halo. 900 itu 75 juta pelanggan. Ini nanti data saya cek lagi. Oke. Nah, dalam rapat besok kita akan melihat potret keterlambatan pembayaran ini dan dicari solusinya ya Pak ya. Harus cari solusi. Oke, baik. Jadi ini catatan banyak sekali tadi di dialog kita, ada titipan-titipan juga, suara-suara dari masyarakat yang harus disampaikan. Yang bagus yang semacam ini konstruktif, Mbak. Jadi kita juga tahu persis berbagai problem masyarakat yang di bawah kena dampak ini betul-betul langsung menyentuh itu. Mohon kalau memang masih ada waktu menulis secara detail atau masukkan ke media sosialnya, karena kita harus memonitor terus di media sosial tentang yang terkait dengan dampak COVID. Pak, terakhir ini secara singkat boleh ditanggapi ya, ini kejadian seperti ini, semacam ini yang misalnya ya, kekurangnya komunikasi antara PLN dan pelanggan itu memang rasanya kalau didengar saja itu bukan masalah yang besar, tetapi ternyata menimbulkan masalah yang besar bahkan di seluruh Indonesia begitu ya, karena akhirnya pelanggan ini harus terkejut tadi seperti yang disampaikan Pak Arya. Besok sudah akan disiapkan juga dari DPR untuk bisa bagaimana kontrolnya ini agar ini tidak terulang kembali ini dan masyarakat tidak selalu terkejut dengan hal-hal seperti ini yang sebenarnya bisa diantisipasi menurut Pak Arya tadi. Iya, sekarang ruang komunikasi itu kan defisit akses ya. Kalau kita di DPR ini merasa akses ke pemegang kebijakan itu kan defisit. Nah, kalau gini, mohon maaf, kalau yang pelanggan kelas 7.000, 9.000 ini akses terhadap PLN itu memang cukup sangat dekat untuk memperjuangkan kepentingan mereka, tapi untuk akses masyarakat 450 volt 900 atau tadi yang seperti Pak Susilo dan kawan-kawan ini kan dia nggak punya akses, dia tidak ngerti harus menjangkau ke polisi itu seperti apa. Maka kita sadar betul DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPRD tingkat pusat seperti saya ini, saatnya sekarang ini jembatan akses ini sangat diperlukan untuk memberikan akses kepada pengambil policy seperti Menteri SDM dan PLN. Ini maka kita buka betul hal-hal yang terkait dengan dampak pandemi ini. Kemudian kedua, PLN sendiri secara profesional juga sudah membuka akses untuk masyarakat ini memberi input. Jadi inilah yang saya maksudkan dalam sistem saat ini sebenarnya hal-hal yang terkait dengan wilayah korporasi dan wilayah kebijakan itu nyambung, Mbak. Itu poinnya ya. Keputusan politiknya ada di rapat Komisi 7 dan Komisi 6 seperti tadi. Kalau memang Pak Susilo ini akan diberi subsidi dan kawan-kawan yang saya maksudkan, itu kan kami harus menambahkan di polisi anggaran untuk subsidi PLN. Kemudian kalau akan diberi relaksasi pembayaran supaya mereka itu sudah pasrah lalu mau cabut-cabut, mau enggak punya duit. Jangan sampai pada itu ya, jangan sampai pada terserah dan pasrah. Terima kasih Pak Arya. Ini negara harus hadir dan negara dalam pengertian ya DPR-nya, ya eksekutifnya, ya gubernurnya, ya bupatinya. Yang jelas mereka tidak akan sendiri, Mbak Desi. Negara harus hadir dan memberi solusi begitu, jangan menambah masalah ya. DPR, pemerintah, korporasi semua buka kuping, buka telinga, karena nggak mungkin masyarakat ini bisa sendiri menyelesaikan. Dan tentunya prinsip gotong royong antara rakyat, pengusaha, juga BUMN, juga Pak Arya harus kerjasama. Saya itu, Mbak. Baik, kita sebenarnya masih ingin ngobrol lebih lama lagi, namun kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih untuk tanggapannya. Sukses untuk rapat besok. Mudah-mudahan mendapatkan solusi yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia ya. Terima kasih. Sekarang juga Komisi PL masih rapat dengan Komisi 7. Baik, terima kasih. Baru saja Hari Rabu pukul 14.05 sampai dengan 14.45 waktu Indonesia Barat.